kalau dilihat sendiri Abizar kan cerminan Uja dulu ya, maksudnya masa mudanya gitu kan. Melihat Alfia di sekarang ya, ada kontroversi yang dia pacaran sama selebgram, terus ada beberapa film yang juga sempet rame juga gitu. Ya, Aku itu apa ya nih? mirip-mirip seperti itu. Oh, Ya, kan dulu juga Uje kan ada Saya Patah itu kan cerita remaja, ada pacarannya gitu kan. Terus apalagi tuh ya, pokoknya beliau beberapa sinetron lah ya pernah dibintangi ya rata-rata begitu. Makanya kan ayah saya almarhum Api nih marah karena tahu kehidupan keartisan itu seperti apa, karena bapak saya dulu kan juga pemeran ya, pemeran film tapi fighter lah beliau. Nah, tapi ngelihat kehidupan artis zaman dulu gitu ya, mungkin ya nggak lebih nggak kurang ya nggak jauh dari kehidupan malam gitu kan. Makanya nggak mau Uja itu seperti itu. Nah kalau saya lihat balik lagi ke Abizar, ya udah mirip-mirip banget gitu emosinya. Terus saya lihat, maaf ya, mungkin karena itu tadi masa remaja, jadi beliau punya ya maaf watak ya, nggak seperti kita yang udah dewasa lah. Makanya saya minta orang-orang kanan kirinya tuh ya lebih bisa membimbing, mengarahkan, memberitahukan hal-hal yang membuat dia itu sebelum melangkah dia sudah mengkaji, sebelum melangkah dia sudah berpikir, sebelum melangkah dia sudah berhitung gitu kalau maunya saya. Jadi jangan sampai Abizar tuh dibiarkan begitu, kasihan, karena beliau ini sosok yang memang perlu jati diri kalau menurut saya gitu. tapi saya sendiri mungkin ada ngasih apa nasihat gitu ngasih mungkin ke Abizar. Kalau saya sifatnya begini, Mbak. Kalau ada seseorang saya bicara umum ya, ngobrol secara pribadi, baru saya ngomong. Kalau enggak saya nggak pernah ikut campur urusan siapapun ya, walaupun itu kakak, adik, kalau dia nggak ngomong sama saya enggak gitu. Karena Umi juga dulu, Api juga begitu ke kita. Lagi kita nggak pernah curhat, nggak pernah ngomong gitu kan, ya mereka anggap kan fine-fine aja, nggak ada masalah gitu. Ustaz, tapi sekarang ngeliat Bilal ya, Bilal sekolah di luar negeri mungkin sebagai Nah itu Bilal tuh, mungkin seperti apa kalau nih? untuk keilmuan Masya Allah, saya malah melihat Bilal ini bisa untuk keilmuan ya bisa melebihi dari ayahnya, abinya. Benar, karena saya lihat dari usia yang sekarang ini yang sangat muda udah bisa ketarim gitu kan, udah wah udah kemana-mana lah beliau gitu. Dan memang ya luar biasa lah, saya salut sama beliau. Mudah-mudahan tetap apa ya, istiqomah lah ya dalam hal itu. Sebelumnya sekarang perkembangan dari pesantren sendiri itu seperti apa? Pesantren, nah pesantren ini sekarang yang pegang kan Ustadz Aswan dari berapa tahun lalu, karena kan saya diminta Umi untuk pegang yayasan apa namanya, pengajian itu apa, Masjid Salim, haji, sosial gitu kan. Tapi kalau Ustadz Aswan lebih ke pesantren, jadi perkembangan pembangunan dan sebagainya Ustadz Aswan sangat paham lah, sangat tahu. Lah kemarin Abizar juga sempat mensomasi orang yang menghina uminya, mungkin sempat dengar, nah itu seperti apa komentarnya? Mana ya? Apa ya? Saya bicara lurus lah ya. Iya, iya. Saya bicara, anggap saya nggak kenal Abizar, anggap saya nggak tahu permasalahan, anggap Mbak ini nanya sama saya, ada loh permasalahan seperti ini begini, menurut saya seperti apa? Iya, Ah, saya general aja. ya general aja. Jadi kalau saya berpikir begini, kenapa ini, maaf ya, karena saya bukan pelaku juga, pelaku. Jadi saya dulu, cara saya ya, dulu saya lebih nakal dari almarhum. Pokoknya kalau saya lebih ke mana ya, ke tawuran apa ribut gitu ya. Sampai seringlah berantem di jalan. Sampai di sini pun di kampung orang banyak bilang, kok anak ustazah kayak gitu ya. Padahal bukan uminya, saya yang nakal. Tapi kan otomatis umi kan terbawa-bawa. Padahal umi nggak kurang-kurangnya ngajar kita. Sampai maaf saya nggak sholat aja, telat sholat aja, jangan nggak sholat, telat sholat. Itu ban tentara tuh, ban kopel tuh almarhum, karena beliau bekas tentara ya, veteran, itu kena ke badan itu. Malah kalau pukul benar, wah udah dah pokoknya. Itu bukan nggak sholat ya, telat sholat itu. Nah jadi kalau kata saya, kembali lagi kita lihat, mungkin kalau kita melihat orang, anggaplah ya anak preman lah, ketika dia berbuat baik pasti bapaknya ke bawah, nggak disangka ya, orang bapaknya lu gila, lu hari-hari di pasar, pasti aja orang lewat dipintain duit, pasti aja ada yang dipukul.
Tapi lihat anak lu, wih luar biasa. Sholatnya, ikut pengajian, mana-mana pengajian dia ikut. Ih, luar biasa tuh. Ini orang tua nih, biar dia preman biar apa? Dia seneng di akhirat. Kenapa? Ada yang ngedoain. Karena salah satu tabungannya orang yang sudah meninggal kan waladun soleh dan soleha. Orang yang soleh dan soleh, anak-anak itu dia akan menabung tabungan akhirat. Kubur terang itu wasilah daripada anak-anak yang soleh. Itu ilmu yang bermanfaat kan ke anak juga. Itu salah satunya itu. Ini mohon maaf saya bicara general ya. Jadi kalau menurut saya tadi saya bilang di awal tuh, ketemu lagi di kalimatnya di awal. Abizar itu harus didampingi oleh orang-orang yang betul bijak. Tidak ada kepentingan apapun selain gue pengen Abizar ini jadi orang baik. Walaupun kita tahu Abizar, ya tadi yang Mbak bilang, yang saya sampaikan, bahwa Abizar ini seperti kaca apa ya, UJ itu seperti ya mirror gitu, mirip dari gayaannya apa. Orang saya lihat perkembangan di awal, wah gila ini manusia banget. Makanya ketika dia bisa memerankan film-film yang antagonis dan sebagainya, itu aja sampai kemarin Umi nonton kan launching yang janda apa tuh santet janda muda apa lah gitu. Oh, ya gimana ya namanya itu tadi Umi yang keras seperti apa karena melihat sekarang perkembangan zaman ya. Oh jadi cucu gua main film, ya kan membunuh begini begitu gitu. Cuman ya gimana ya? Ya udah yang penting Umi ya udah selalu mendoakan buat Abizar yang terbaik lah. Maksudnya untuk masa depan beliau lah ya gitu. Gitu. Jadi saya kepengen berharap kepada siapapun ya yang dekat sama Abizar, tolong bimbing, tolong arahkan. Mungkin kalau kita omnya ada keterbatasan ya, namanya jiwa muda pasti yang bisa dekat sama orang-orang muda lah. Ya, saya berharap orang-orang kanan kirinya bisa ya merangkul Abi lah, seperti adik, seperti kakak, seperti anak. Jadi diarahkan ke yang lebih positif gitu. Jadi ya apa ya, ya memutuskan sesuatu dengan berpikir 1000 langkah gitu lah, maksudnya kita melihat ke kita dulu lah, itu dosa yang lebih jauh. Saat terakhir bertemu dengan keluarga dari Umi Pipik kapan sih? Atau kemana ada silaturahmi? Kalau saya memang belum ketemu untuk Ramadan ini karena memang saya banyak kegiatan ya, termasuk kemarin juga terakhir tuh Umi Pipik ngundang ulang tahun Abizar. Nah saya nggak bisa datang tapi Umi terus Kasna, terus siapa lagi tuh yang datang, itu Halal Bihalal juga. Nah terus sebelumnya juga buka puasa gitu. Memang saya bulan-bulan ini itu tadi belum bisa hadir, makanya tapi tetap saya setiap kegiatan undang Umi Pipik gitu. Karena biar bagaimana ya beliau kan dakwah, kita dakwah, paling enggak kan ada sinergi lah di luar itu. Gitu. Terakhir ada yang mau disampaikan Untuk dari Umi untuk Abizar? Untuk Abizar ya, untuk Abizar ya jalanin aja hidup apa adanya. Yang jelas segala sesuatu yang akan diperbuat, yang akan dilakukan, berpikir ulang. Karena setiap langkah, setiap waktu yang sudah terbuang tidak mungkin bisa diambil lagi. Ya penyesalan pasti di belakang, nggak mungkin di depan. Cuman yang jelas, selagi kita berbuat baik, selagi kita menghargai orang, insya Allah orang akan menghargai dan lebih menghargai lagi. Karena figurnya Abizar ini figur seorang ustadz. Walaupun anggap Abizar bukan seorang ustadz, tapi di belakang nama besar beliau, uminya, abinya seorang ustadzah, itu aja. Umumnya yang juga punya nama besar ya? Iya, nama besar itu. Saya aja dah, waktu saya di DPRD, wah banyak tawaran ini itu. Cuma saya lihat, gue terakhir dari Umi, yang milih gue ustadz, ustazah, jamaah, yang ikhlas milih saya. Ketika saya nyomot-nyomotin uang, kayaknya apa ya? Waduh, udah sama aja saya butuh bunuh diri saya gitu. Untuk KPK, untuk tetek bengok itu hukuman dunia, tapi kan akhiratnya kita kan ya, mohon maaf. Itu aja mungkin. Ya, sama-sama.